Bab 285, saatnya melepaskan semua yang terpendam. Bagaimana rasanya? Tunangan kecilmu kabur, ada komentar, anak muda? Suara menggoda dan penuh seloroh mendadak terdengar di telinga Wei. Ia menoleh dan mendapati bahwa yang berbicara bukan lain adalah Eldermi. Tampaknya sang tetua memang sengaja menghampirinya, seolah ingin menghiburnya. Tapi dari cara bicaranya, Wei bisa dengan jelas merasakan nada usil penuh rasa puas melihat penderitaan orang lain. Wei mengangkat alis, lalu dengan santai membalas. Lalu bagaimana denganmu? Seorang penegak hukum dari sekte Overlord yang terhormat, mendekat dengan penuh niat baik, namun diabaikan mentah-mentah. Apa rasanya ditolak di depan umum seperti itu? Ucapannya datar, namun tajam. Tak ada rasa sungkan sedikit pun, seakan-akan lawan bicaranya bukanlah seorang tetua terpandang, melainkan teman sepermainan. Eldermi langsung terdiam. Ekspresinya berubah drastis dari penuh percaya diri menjadi kaku, bahkan mulutnya tampak sedikit berkedut. Ucapannya barusan justru berbalik menjadi serangan telak terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya, Eldermi sudah sering mendengar bahwa mulut Wei sangat lihai. Ia pernah berkali-kali membuat murid seperti Liu Gaoze tak mampu berkata-kata dalam debat. Dulu ia mengira itu hanya rumor belaka, karena selama ini Wei selalu bersikap sopan padanya. Tapi sekarang, Eldermi akhirnya benar-benar merasakannya sendiri pedasnya lidah pemuda ini. Atau dengan kata lain, anjing yang bisa menggigit, biasanya tak menggonggong. Sayangnya, Eldermi datang di waktu yang salah. Kebetulan Wei sedang dalam suasana hati buruk, jadi dia pun menjadi pelampiasan emosi. Berani juga kau menyindir aku? Apa kau tidak takut kalau aku menghukummu di tempat? Ujar Eldermi dengan nada kesal. Meski kata-katanya bernada marah, namun nadanya tak benar-benar serius. Terlihat jelas ia tidak sungguh-sungguh ingin marah. Bahkan, ia justru tampak menikmati perbincangan semacam ini. Wajar saja kalau orang bilang Eldermi ini terkadang memang tidak bisa dianggap sebagai tetua yang normal. Wei hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan enteng. Mana mungkin? Kalau kau menghukumku, lalu siapa yang akan memenangkan turnamen ini untukmu? Sekarang kan cuma aku satu-satunya harapan yang tersisa. Eldermi mengedipkan mata, lalu mengangguk seolah baru menyadari kenyataan tersebut. Benar juga. Sekarang setelah si gadis kecil Li Miaofu itu pergi, satu-satunya tumbuhan harapan memang tinggal dirimu saja. Saat menyebut nama gadis itu, ia menghela napas berat. Benar-benar pergi, ya, bertahun-tahun kami membesarkannya. Meski dari awal tahu dia bukan milik kami, tetap saja rasanya berat saat ia benar-benar pergi. Rasanya seperti melihat anak perempuan sendiri diculik orang. Ujar Eldermi dengan nada sendu. Wei memandangnya dengan ekspresi aneh, lalu menggeleng dan mengomentari. Tapi sejak awal, dia memang bukan anak kalian. Kalian hanya membesarkan anak orang lain. Apa nggak terlalu terbawa perasaan? Ya, begitu jugalah. Ucap Eldermi sambil tersenyum getir. Intinya, rasanya tetap tidak rela. Apalagi tadi sempat banyak yang datang mengucapkan selamat, tapi sekarang mereka pasti tertawa di balik punggungku. Dasar bajingan! Matanya menyapu sekeliling tribun, lalu mengumpat pelan. Wei tertawa kecil. Makanya, kau datang ke sini buat cari pelampiasan? Mencari orang yang nasibnya lebih buruk darimu biar merasa lebih baik? Kupikir-pikir, aku memang lebih tragis. Tunangan secantik dan sehebat itu tiba-tiba hilang dari hidupku. Walau ia tampak bercanda, tapi saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, dalam hati Wei sendiri terasa perih dan getir. Namun kemudian, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Oh ya, ngomong-ngomong, setelah kalian membesarkan Li Miaofu selama bertahun-tahun, apa keluarga Li nggak kasih ucapan terima kasih sama sekali? Kalau iya, itu benar-benar keterlaluan. Mendengar pertanyaan itu, Eldermi menatap cincin di jarinya,
mengusapnya pelan sambil menjawab dengan tenang. Mau terima kasih dalam bentuk apa? Uang? Harta? Hubungan yang dibangun itu jauh lebih bernilai dari semua itu. Lagi pula, kami sudah menyampaikan maksud kami. Soal hasilnya, mereka pasti akan memberikan jawaban nantinya. Mendengar jawaban itu, alis Weya sedikit berkerut. Ia mulai merasa ada yang janggal. Maksudmu, kalian ingin kembali jadi sekte bawahan dari Gunung Taya? Eldermi menatapnya sebentar, lalu tertawa. Kau memang pintar. Langsung menangkap maksudku. Benar. Itu salah satu alasan utama mengapa kami bertahun-tahun bersusah payah membina Li Miaofu. Kalau keluarga Li mau membantu kami mengatur semuanya, maka Bawang Zhong akan mendapatkan keuntungan besar. Kini, sebagai murid inti sekte Overlord, tak ada alasan bagi Elder Mi untuk menyembunyikan hal semacam ini dari Wei Yi. Wei Yi pun mengangguk pelan, lalu bertanya lagi. Kalau dulu kalian sudah punya hubungan baik, kenapa sekte Overlord malah memutuskan pindah ke Chu? Padahal wilayah tengah seberat apapun jauh lebih makmur dibanding negeri kecil seperti Chu ini. Elder Mi kembali menghela napas. Itulah, wilayah tengah memang penuh peluang, tapi juga penuh bahaya. Di sana, orang dengan kekuatan sepertiku ini hanya seujung kuku. Bukan tidak ada, tapi banyak. Dulu kami tak punya pilihan. Kalau tidak hengkang dari sana, yang menunggu kami hanya kehancuran. Gunung Taya sendiri waktu itu juga kecewa berat. Akibatnya, hubungan kami pun memburuk seperti sekarang ini. Sungguh cerita yang panjang kalau dijelaskan. Wei Yi menatapnya dengan serius. Jadi, kalian ingin pindah kembali ke tengah? Entahlah. Jawab Elder Mi. Itu tergantung keputusan pemimpin sekta dan para tetua lain. Selain itu, semuanya juga bergantung pada apakah keluarga Li bersedia membantu. Wei Yi tercengang. Keluarga Li memang sekuat itu? Elder Mi tertawa kecil. Kalau cuma keluarga cabang, belum tentu. Tapi kalau sudah bicara keluarga inti, mereka jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Ibarat begini, kalau keluarga inti Li ingin menghancurkan negeri Chu, itu bisa mereka lakukan dengan mudah. Jadi, mereka jelas tidak menganggap kita sebagai ancaman. Kita seperti semut di mata mereka. Sama seperti kita yang tidak pernah menganggap serius sekte-sekte kecil di sekitar kita. Paham kan maksudku? Lalu ia menepuk bahu Wei Yi sambil tertawa geli. Jadi kalau kau ingin menikahi putri keluarga itu, ya, semangat aja deh, nak. Itu bukan hal gampang. Hahaha. Setelah berkata demikian, Elder Mi pergi sambil tertawa, meninggalkan Wei Yi yang berdiri dengan ekspresi penuh rasa tak percaya dan sedikit pasrah. Meski Li Miaofu sudah pergi, Jiangnan Wuhui tetap harus berjalan seperti biasa. Namun sekarang, posisi peringkat satu grup pertama harus diganti. Awalnya direncanakan Lin Ruizong akan menggantikan, namun pemuda itu terlalu bangga untuk menerima posisi tersebut. Ia pun memilih kembali ke sekte Shao tanpa basa-basi. Akibatnya, posisi itu akhirnya diberikan kepada peserta peringkat ketiga seorang anak bangsawan. Harusnya itu adalah kabar baik, namun sayangnya, dalam semifinal, grup pertama akan menghadapi grup kedua. Dan siapa lawan dari grup kedua? Tak lain dan tak bukan, Dusha pria yang dikenal karena gaya bertarungnya yang sadis dan mematikan. Bahkan jagoan top dari Bawang Zhong, Liu Gaoze, dibuat babak belur olehnya. Anak bangsawan yang dipaksa menggantikan posisi itu pun langsung pucat pasi. Ia seperti hendak menangis karena sudah bisa membayangkan nasib tragisnya di tangan Dusha. Sementara itu, pertandingan antara grup ketiga dan keempat juga segera menyusul. Dan lawan Wei Yi tak lain adalah pemuncak grup ketiga Zhonggu. Sore pun tiba. Pertandingan akhirnya kembali dimulai. Wei Yi berdiri perlahan, menatap arena dengan tatapan dingin namun penuh semangat. Sudah waktunya melepaskan semua yang kupendam. Ia bergumam pelan, lalu melangkah menuju arena diiringi seruan wasit yang menggema di seluruh penjuru panggung.
Bab 286, Kegilaan Wei. Kepergian Li Miaofu, sesungguhnya, menyisakan bara yang terus membakar dalam dada Wei. Apakah dia rela melepas Li Miaofu pergi? Tentu saja tidak. Tapi dia juga tahu, dirinya tak punya hak untuk menahan gadis itu. Pertama, karena keputusan itu berasal dari kemauan Li Miaofu sendiri. Bagi Li Miaofu, negeri Chu ini hanyalah tanah asing. Tanah kelahirannya yang sesungguhnya adalah di Zhongyuan, di sanalah keluarganya, kampung halamannya, tempat ia dibesarkan dan berakar. Wei tak mungkin mengikatnya untuk tetap tinggal. Kedua, kekuatan keluarga utama dari klan Li begitu dahsyat hingga membuat Wei tak berdaya menentangnya. Meski ia tidak tahu secara pasti sekuat apa mereka, menurut penuturan tetua Mi, kekuatan keluarga utama Li bahkan cukup untuk menghapus seluruh negeri Chu dari peta dunia. Wei tak tahu apakah itu dilebih-lebihkan, tapi fakta bahwa banyak tokoh kuat menaiki kapal terbang raksasa itu dan semua berasal dari keluarga Li di Zhongyuan membuktikan bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa dihadapi begitu saja. Bahkan hanya tokoh setingkat Wuzong saja sudah ada 4 hingga 5 orang. Dan di antara mereka, ada satu pria parubaya. Auranya begitu dalam, kekuatannya tidak terlihat, namun dari sikap penuh hormat para tetua, jelas sekali bahwa pria itu jauh lebih menakutkan dari para Wuzong biasa. Itulah sebabnya Wei merasa marah, tertekan, dan kecewa terutama pada kenyataan dan pada kelemahan dirinya sendiri. Dan semua amarah itu tidak bisa ia lampiaskan kepada siapapun, kecuali melalui satu cara bertarung. Dan kebetulan sekali, hari ini, sebuah pertarungan hebat tengah menanti. Di atas arena, seorang pria berbadan besar dan bersuara dalam menaiki panggung sambil menatap tajam ke arah Wei. "Jadi kau ini yang bernama Wei? Kudengar namamu cukup tenar, ya?" tanya pria itu dengan nada berat. Dia adalah Zhonggu, sang makan gila, petarung brutal yang terkenal dengan kekuatan buasnya. Namun Wei tak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Jika diperhatikan baik-baik, sorot mata Wei kini telah berubah, kedua matanya memancarkan cahaya merah samar. Seperti bara yang menyala diam-diam. Ia tidak sedang mencari obrolan. Ia ingin bertarung. "Banyak omong kosong. Ayo mulai saja." Wei berkata dingin, lalu tanpa menunggu jawaban, ia langsung melesat maju dan melayangkan pukulan ke arah Zhonggu. Bam! Saat berlari, kekuatan Vajra dalam tubuhnya mulai berputar. Seluruh energi dan kekuatan tubuhnya meledak keluar dalam satu ledakan besar. Dalam sekejap, tubuhnya sudah tiba tepat di depan Zhonggu, kecepatannya nyaris mustahil ditangkap mata telanjang. Pukulan telak menghantam dada Zhonggu. Zhonggu terkejut, belum sempat bereaksi, tubuhnya yang besar terdorong mundur beberapa langkah akibat hantaman itu. "Apa-apaan ini?" Wajah Zhonggu tampak terkejut dan kosong. Jika yang jadi lawan Wei saat ini bukan dirinya dengan tubuh sekeras baja, mungkin orang itu sudah terpental jatuh keluar arena sejak pukulan pertama. "Kurang ajar! Berani-beraninya kau menyerangku duluan! Ini curang!" Zhonggu akhirnya meledak marah. Kalau Lin Ruizong adalah tokoh terkenal dengan temperamen kalem, maka Zhonggu adalah kebalikannya. Pria ini dikenal sebagai monster emosional, seorang pemarah yang bahkan dijuluki makan gila karena brutalitasnya. Bahkan bisa dianggap luar biasa bahwa dia tadi masih sempat menyapa Wei. Tapi siapa sangka, saat pertama kali ia mencoba ramah, dia justru mendapat tamparan semacam ini. "Kau cari mati, ya? Aku akan membelahmu hidup-hidup." Zhonggu mengaum, tubuhnya yang tinggi lebih dari 2 meter melesat seperti gorila mengamuk. Kedua tangannya seperti cakar makan raksasa menghantam ke arah Wei dengan kecepatan yang menggetarkan seluruh arena. "Bagus! Ayo sini!" Wei justru menyambut serangan itu dengan senyum puas, lalu membalas dengan tinju lainnya. Namun kali ini, Zhonggu sudah siap dan hasilnya jauh berbeda. Tubuh Zhonggu seolah diciptakan untuk pertempuran. Kekuatan fisik alaminya sangat menakutkan.
Bahkan bila dibandingkan dengan Liu Gaozhui yang membawa darah setengah monster, tubuh Zhonggu masih terasa lebih kuat. Tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan dengan keras. Boom! Ledakan tenaga membuat suara gemuruh menyapu udara. Kali ini, Wei yang terpental mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat, darah mengalir di sudut bibirnya. Penonton di sekitar arena semua terdiam, mata terbelalak. Wei Yi bukan andalannya di ilmu pedang? Kenapa justru melawan kekuatan fisik dengan cara langsung seperti ini? Beberapa tetua dari sekte Overlord berkerut dahi, tak paham jalan pikiran Wei Yi. Namun tetua Mi sepertinya sedikit mengerti maksudnya, dan hanya bisa menghela napas perlahan. Biarkan saja, biarkan dia melampiaskannya dengan caranya sendiri. Boom! 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 Tubuh Wei Yi seperti makan tutul yang menyelinap cepat, kembali melompat masuk ke dalam pertempuran. Kekuatan sejatinya mulai meledak. Pukulan demi pukulan saling berbenturan. Tinju ke tinju, daging ke daging. Wei Yi bertarung seolah tak peduli lagi pada rasa sakit, seolah tak peduli apakah tubuhnya akan remuk dalam pertarungan ini. Namun Zhonggu juga mulai merasakan tekanan. Ia mungkin senang bertarung jarak dekat, tapi bukan seperti ini melawan seorang maniak. Kau gila, ya! Zhonggu akhirnya tak tahan dan berteriak dengan marah. Tapi Wei Yi tidak menjawab. Tinjunya terus menghantam, tubuhnya menyatu sempurna dengan tinju naga dan gajah belu yang kuat. Setiap pukulan membawa kekuatan mengerikan, seperti naga dan gajah purba bergemuruh dalam satu tubuh. Wuhan! Keluarlah! Wei Yi akhirnya mengaum. Terdengar suara robekan dari udara, langit terbelah, dan dari celah kegelapan, muncul sesosok raksasa mengerikan, ular hantu berkepala dua. Ini adalah roh tempur kuno milik Wei Yi. Begitu muncul, aura jiwanya langsung menyelimuti arena. Ular kembar itu juga seperti terpengaruh emosi tuannya ikut menjadi liar dan brutal, melesat ke depan dengan kepala ganda mengincar Zhonggu tanpa ampun. Apa-apaan ini? Untuk pertama kalinya, Zhonggu tampak gentar. Dia memang kurang peka secara emosional, tapi tidak berarti dia bodoh. Melihat makhluk mengerikan itu menerjang dengan ganas, dia pun segera memanggil roh tempurnya sendiri. Namun roh tempur miliknya jelas berada di bawah level ular hantu berkepala dua dan dengan cepat didesak mundur. Kedua kepala besar itu menggigit serentak. Wei Yi! Kali ini kita bertarung sampai mati! Zhonggu meraung, matanya mulai memerah. Saat roh tempurnya mengalami luka berat, Zhonggu pun kehilangan kendali. Seketika, energi gelap yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya, membungkus dirinya dengan aliran hitam legam yang membuat seluruh atmosfer di arena terasa berat. Inilah wujud penuhnya. Kekuatan sejati dari sang makan gila. Wei Yi berhenti sejenak, menjilat darah di sudut bibirnya. Sorot matanya tidak menunjukkan rasa takut, justru penuh kegembiraan yang liar. Nah, baru begini seru, ayo, lanjut! Dengan raungan keras, dua api muncul dari tubuhnya, satu merah menyala seperti kristal membara, satu lagi hitam kelam seperti air mendidih dari neraka. Api merah kristal dan api hitam penghancur, dua api langka yang kini membungkus tubuh Wei Yi, seperti baju zirah neraka yang hidup. Suhu panasnya menyebar dengan cepat, dan aura membara itu membuat seluruh arena terpaku. Bahkan di tribun tinggi, tetua Mi tampak tegang. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Ia melihat bagaimana Wei Yi dengan santai menyatukan dua jenis api langka itu seperti sedang menggenggam dua bola api neraka, lalu memadukannya dalam satu ledakan yang mengguncang dunia. Anak ini, semoga saja dia tidak bermain terlalu ekstrem. Untuk pertama kalinya, tetua Mi mulai khawatir bukan untuk Wei Yi, melainkan untuk keselamatan Zhonggu. Bab 287, Penghancur Arena Pertarungan. Setiap jenius sejati di dunia seni bela diri hampir selalu memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Contohnya Lin Ruizong dengan jurus Shui Munyanhua yang tenang namun mematikan,
Li Miaofu dengan intan pedang 5 elemen yang tajam dan menyatu dengan alam, atau Liu Gaozue yang mewarisi darah setengah iblis yang membangkitkan kekuatan luar biasa dari dalam dirinya. Tentu saja, Wei Yi juga tak terkecuali. Jurus pamungkasnya adalah kemampuan menggabungkan dua jenis api asing yang sangat berbahaya, api kristal merah dan api hitam pembawa petaka menjadi satu ledakan dahsyat yang tak bisa ditahan. Sepanjang hidupnya, Wei Yi baru menggunakan gabungan api ini 2 kali. Yang pertama, saat menyerang markas bajak laut Heishui. Kala itu, hanya satu ledakan dari gabungan dua api ini sudah cukup untuk merobohkan lebih dari setengah tembok pertahanan pulau markas mereka. Yang kedua, saat bertarung melawan Zhong Tianchen. Ledakan gabungan api ini tidak hanya menghancurkan arena pertarungan, tapi juga membuat serangan rahasia spiritual Zhong Tianchen terpental balik dan mengenai dirinya sendiri, membuatnya babak belur dari dalam. Dan kali ini, sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk Wei Yi menggunakan jurus itu. Tapi dia ingin menggunakannya. Jurus pamungkas hanya disebut jurus pamungkas jika digunakan. Kalau tidak, itu hanya jadi ornamen belaka. Wei Yi menyeringai. Di sudut bibirnya muncul senyum yang mengandung kegilaan, dan di balik sorot matanya yang hitam legam, tampak sinar haus pertempuran yang menyala. Ya, kali ini dia memang bermain agak kelewatan. Dua api asing itu, api kristal merah dan api hitam pembawa petaka ditekan bersamaan di telapak tangannya. Seperti seorang pemahat yang sedang membentuk bola energi, dan dia sama sekali tidak terlihat khawatir akan kemungkinan ledakan yang bisa saja membunuh dirinya sendiri seketika. Karena memang, jika sampai gabungan api itu meledak sebelum waktunya, orang pertama yang binasa bukanlah musuh, tapi dirinya sendiri. Meskipun ia mengenakan baju pelindung hewan duri, perlindungan itu pun takkan ada gunanya menghadapi ledakan selevel itu dalam jarak sedekat ini. Tubuh dan baju zirahnya pasti hancur berkeping-keping. Namun Wei Yi terus melanjutkan. Tingkat perpaduan kedua api asing itu cepat sekali meningkat. 50%, batas tertinggi yang pernah ia capai sebelumnya. 60%. 70%, 80%. Di bawah tekanan dan kontrol gila Wei Yi, gabungan itu mencapai tingkat yang hampir tak bisa dipercaya. Aura bola api yang dibentuknya pun semakin mengerikan, panas yang membakar udara hingga beriak, cahaya menyilaukan yang membuat kedua tangannya tampak seperti sedang dilalap api suci. Suhu ekstrem, energi yang menggila, fluktuasi yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang yang menonton dari sekitar arena mulai mundur, bahkan para ahli dengan kekuatan tinggi pun tidak berani terlalu mendekat. Wasit yang bertugas pun wajahnya sudah pucat pasi, menelan ludah dengan gugup. Ia menggigil, hanya bisa menahan diri agar tidak lari dari tempat kejadian. Menjadi wasit pertandingan seperti ini, rasanya benar-benar seperti mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, di dalam arena, bahkan Zhonggu sang monster yang tak takut apapun mulai merasa ragu. Meskipun ia juga telah mengeluarkan kemampuan penuhnya dan memanggil kekuatan tersembunyi dalam tubuhnya, tapi ketika melihat bola api di tangan Wei Yi, aura membunuh itu benar-benar menakutkan. Itu benda apa sih? Zhonggu merasa hatinya digelayuti keraguan. Kalau saja Wei Yi bertarung seperti biasa, menggunakan pedangnya dengan teknik tinggi seperti yang dikuasainya, dia mungkin masih punya celah. Tapi sekarang, Wei Yi justru bertarung habis-habisan, 1 lawan 1, baku hantam layaknya orang putus asa. Dan, celakanya lagi, dia tidak kalah. Justru kegilaan Wei Yi itulah yang membuat keunggulan Zhonggu menguap entah kemana. Kenapa? Takut? Wei Yi menyindir dengan senyum sinis di wajahnya, sorot matanya penuh penghinaan. Zhonggu mendengus marah, dadanya naik turun. Takut? Kau pikir aku siapa? Aku akan membuatmu menyesal. Kemarahan menguasai pikirannya. Dia tak ragu lagi. Dengan tubuh besar dan napas menggelegar, Zhonggu mulai bergerak maju. Kekuatan energi meledak dari sekujur tubuhnya,
memungkusnya dalam gelombang angin dan tekanan luar biasa. Tubuhnya kini seperti benteng baja berjalan, saking kuatnya pertahanan energi di sekitarnya, bahkan senjata pusaka biasa pun takkan mampu menembusnya. Rasakan ini! Namun Jonggu tak bodoh. Ia tidak langsung menerjang mendekat. Ketika sudah berada beberapa jang sekitar 10 meter dari Wei, dia berhenti. Dan langsung menghantamkan tinjunya. Boom! Sebuah naga angin dari energi murni melesat dari pukulannya. Dentuman angin dan tekanan yang luar biasa membuat tanah bergetar. Suara gemuruh terdengar di mana-mana saat serangan itu melesat menuju Wei. Wei menatap serangan itu tanpa gentar. Ia menghela napas pelan dan berkata, "Masih kurang sedikit, sayang sekali, belum bisa mencapai 100%. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, tingkat perpaduan dua api itu masih berhenti di angka 99%. Hanya 1% yang kurang. Tapi bedanya sebesar langit dan bumi. Itulah batasnya untuk saat ini. Mungkin, nanti setelah ia berhasil menembus ke tingkat Raja Bela Diri, semuanya akan berubah. Tapi untuk melawan orang ini, segini sudah cukup. Lagi pula, aku tak berniat membunuhnya." Dengan kalimat itu, Wei mendorong bola ledakan keluar dari telapak tangannya. Gerakannya tidak cepat, tapi tegas. Ia menantang naga energi dari pukulan Jonggu secara langsung. Boom! Api dan angin bertabrakan hebat di udara. Namun keajaiban terjadi. Energi naga yang tampak perkasa itu seperti es yang bertemu sinar matahari meleleh dalam sekejap di hadapan ledakan api itu. Tanpa perlawanan. Tanpa bekas. Seolah-olah tidak pernah ada. Bola api terus melaju, tak terhentikan. Aura kehancurannya seperti langit yang runtuh. "Itu apa?" Jonggu akhirnya mulai panik. Dia memukul lagi satu tinju, 2, 3, 4. Namun apapun yang ia kirimkan untuk menghentikan bola api itu, semuanya musnah sebelum menyentuhnya. Tidak ada yang bisa memperlambat lajunya barang 1 detik. Jonggu pucat. Ia mundur secepat mungkin. Tapi bola api itu lebih cepat. Dalam sekejap, bola api itu tiba tepat di depannya. Dan, boom! Ledakan maha dahsyat pun terjadi. Dua api asing meledak secara bersamaan dalam radius dekat, menelan seluruh tubuh Jonggu dalam gelombang energi api yang tiada ampun. Bahkan sebelum sempat menghindar, tubuh Jonggu sudah tenggelam dalam kobaran kehancuran itu. GGRRAARMM. Ledakan terus meletus, seperti gunung meletus yang tak kunjung berhenti. Satu lagi arena pertarungan runtuh total. Semua orang yang menonton, tanpa terkecuali, menahan napas. Tak ada yang berani berbicara, mata mereka terbuka lebar menyaksikan pemandangan yang nyaris seperti mimpi buruk itu. Di atas panggung utama, sang pangeran ketiga yang sebelumnya masih menaruh harapan pada Jonggu, kini hanya bisa menyaksikan dengan wajah kaku. Sudut bibirnya berkedut beberapa kali. Hatinya benar-benar campur aduk. Pertama Zhong Tianchen dikalahkan dan terluka parah. Kini Jonggu pun bernasib serupa. Dua perwakilan terkuat keluarga Kekaisaran Dacu, semuanya tumbang di tangan Wei. Seseorang di antara penonton tiba-tiba bersuara dengan nada geli. Sebenarnya bocah ini datang untuk bertarung, atau memang sengaja ingin menghancurkan semua arena pertarungan?" Semua kepala langsung menoleh serempak ke arah Elder Mi, perwakilan dari sekta Overlord. Elder Mi mengerutkan wajahnya. Meskipun kulit mukanya tergolong tebal, ia tetap merasa agak malu dalam situasi ini. Wajahnya tersenyum kaku saat berkata, "Hehe, nanti pihak sekta Overlord akan menanggung seluruh kerusakan. Semuanya akan diganti, pasti diganti, ya?" Bab 288, Final. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini tibalah hari ketiga. Seluruh babak penyisihan sebelumnya telah usai satu persatu. Kini yang tersisa hanyalah babak penentuan terakhir final.
Dua orang yang berhasil melaju hingga ke titik ini adalah Wei Yi dari grup keempat dan Dusha dari grup kedua. Inilah puncak dari seluruh ajang pertemuan bela diri Jiangnan, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu dan menyita perhatian semua pihak. Siapapun yang menang dalam duel ini, dialah sang juara sejati. Seseorang yang akan berdiri di puncak kejayaan, mengalahkan semua talenta muda seantero negeri, meraih kehormatan dan keuntungan besar sekaligus, dan bahkan cukup pantas menyebut dirinya sebagai yang terkuat di antara generasi muda negeri Chu. Sedangkan yang kalah, ia hanya akan menjadi batu pijakan bagi kemenangan orang lain. Sebuah latar belakang yang akan segera dilupakan. Tak seorang pun peduli dengan siapa yang menjadi juara dua. Rakyat kebanyakan, betapapun ingin tahunya mereka, pada akhirnya hanya akan mengingat satu nama-nama yang berdiri di atas panggung kemenangan, disorot cahaya, dielu-elukan semua orang. Final ini, tanpa diragukan lagi, menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Pagi hari di hari ketiga, saat Wei Yi tiba di alun-alun depan markas cabang sekte Overlord, ia langsung terkejut oleh pemandangan di hadapannya. Lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di sana. Selain murid-murid inti seperti Shan Yuhu, seluruh kerumunan terdiri dari para anggota cabang sekte Overlord dan sekutu-sekutu bela diri yang berada di bawah pengaruh mereka. Sebenarnya, banyak dari mereka sebelumnya sedang berada di luar kota. Namun demi menyaksikan final ini secara langsung, mereka semua rela kembali, bahkan dengan menempuh perjalanan panjang tanpa istirahat. Beberapa dari mereka tampak masih berdebu, wajah lelah dan mata merah karena kurang tidur. Namun tak seorang pun menunjukkan tanda menyerah. Mata mereka penuh semangat, sorot penuh antisipasi dan gairah. Setiap pasang mata yang tertuju pada Wei Yi menyeratkan semangat membara dan dukungan tulus. Meski sekte Overlord memang memiliki reputasi cukup kuat di kota kuno selatan, namun belum pernah mencapai titik kejayaan seperti sekarang. Saat ini, perhatian dari seluruh pelosok negeri Chu tertuju pada Jiangnan, dan para murid merasa bangga luar biasa bisa menjadi bagian dari sejarah besar ini. Inilah makna sejati dari rasa memiliki terhadap sekte kehormatan kolektif yang menyatukan semuanya. Kakak Wei Yi, semangat! Dengan komando dari Shan Yuhu, ribuan suara membahana serempak. Suara teriakan bergema bak gelombang pasang, mengguncang seantero alun-alun dan bahkan menggema ke jalan-jalan di sekitarnya. Wei Yi sampai terlonjak kaget. "Hei, ini, ada apa ini?" katanya sambil tertawa, lalu melirik Shan Yuhu di barisan terdepan. "Jangan-jangan ini semua idemu, ya? Wah, kakak Wei Yi, jangan salah sangka. Ini murni dari inisiatif semua orang," jawab Shan Yuhu sambil terkekeh. Setelah beberapa hari bergaul bersama, hubungan keduanya makin akrab, ibarat dua orang yang memiliki selera humor dan pandangan hidup yang sama. "Benar itu, Kak Wei Yi. Kami semua datang buat ngedukung kamu. Harus jadi juara, ya. Hari ini kami libur semua. Gak ada latihan, gak ada misi. Kami bakal ikut nonton dan kasih semangat penuh." "Betul banget. Hajar si bocah dari utara itu. Lebut juara pertemuan Jiangnan. Kak Wei Yi adalah kebanggaan kami, pahlawan sejati generasi muda Jiangnan." Sorakan dan seruan dukungan menggema dari segala arah. Suasana berubah meriah dan penuh semangat, membuat Wei Yi sendiri sempat tertegun, lalu perlahan tersenyum. Tak bisa dipungkiri dikelilingi dukungan sebanyak ini, hatinya ikut tersentuh. Hangat dan penuh semangat membara. "Wei bocah, hari ini kau nggak boleh ngecewain kami. Kalau sampai kalah dan nggak dapat juara, kau tahu sendiri akibatnya." Tiba-tiba terdengar suara dingin bernada bercanda dari arah belakang. Wei Yi menoleh dan melihat Elder Mi, bersama para tetua cabang dan tokoh penting sekta, telah berjalan mendekat. Tanpa basa-basi, Elder Mi langsung mengucapkan ancaman setengah serius, setengah bercanda. Semua orang tertawa mendengarnya. "Kalau Wei Yi tampil sebagus sebelumnya, saya rasa mengalahkan Dusha tidak akan terlalu sulit," kata salah satu tetua dengan percaya diri.
Benar. Dari semua peserta, secara keseluruhan, Wei punya kemampuan paling seimbang. Asal tampil normal saja, dia pasti bisa menang. Dusha memang kuat, tapi latar belakangnya biasa saja, tidak seperti Wei yang berasal dari sekte besar. Saya rasa dia hanya beruntung bisa sampai sejauh ini. Menurutku, Wei bahkan tak perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Setengah saja cukup buat mengalahkan Dusha dan merebut gelar juara. Para tetua lainnya ikut menyuarakan pujian bertubi-tubi. Semua seakan berlomba memuji, membuat seolah kemenangan sudah berada di tangan Wei, dan Dusha tak ubahnya seekor belalang musim gugur yang tak punya masa depan. Wei hanya bisa terdiam melihat betapa lancarnya para tetua ini memuji dan menyombongkan dirinya. Akhirnya, Elder Mi pun merasa risih dan langsung memotong. Cukup! Jangan terlalu berlebihan. Bocah ini dari sononya sudah sombong. Kalian tiup sedikit lagi, nanti malah besar kepala. Dan kalau kalah karena ceroboh, siapa yang tanggung jawab, ha? Mendengar itu, para tetua langsung diam tak berkutik. Tak ada yang berani menyela lagi. Bagaimana kondisi tubuhmu? Jangan sampai kambuh lagi seperti waktu itu, ya. Elder Mi kini menatap serius ke arah Wei. Tenang saja, hari ini aku merasa sangat baik. Takkan ada yang aneh-aneh? Jawab Wei dengan yakin. Elder Mi mengangguk pelan, meski matanya sempat berkedip beberapa kali dengan ragu. Baru pagi tadi, ia menerima kabar bahwa Zhonggu, lawan Wei sebelumnya, harus terkapar di tempat tidur dan diprediksi baru bisa berjalan lagi setelah 3 bulan. Mengingat betapa kuat dan tahan bantingnya tubuh Zhonggu yang seperti binatang buas, Elder Mi tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan takutnya. Ia kini mulai melihat Wei dengan pandangan berbeda, lebih berhati-hati, lebih serius. Lakukan sesuai caramu. Asal kau bisa menang, aku tak peduli bagaimana caranya. Ucap Elder Mi akhirnya. Namun setelah melangkah beberapa langkah, ia kembali menoleh dan menambahkan. Tapi, kalau bisa, jangan rusakin arena lagi, ya? Ganti rugi si kecil, tapi kalau setiap pertarungan kamu robohin panggung, itu malu-maluin. Setelah berkata demikian, ia bersama para tetua segera melanjutkan langkah. Wei hanya bisa tersenyum getir. Di sampingnya, Shan Yuhu dan yang lain tertawa keras. Entah sejak kapan, Wei telah mendapat julukan baru. Perusak arena. Tak lama kemudian, mereka semua rombongan besar berjumlah 1.000 lebih orang mulai bergerak menuju arena pertandingan. Pemandangan rombongan itu sangat mencolok. Orang-orang di jalan secara spontan minggir, bahkan kereta-kereta kuda pun langsung menepi, memberi jalan tanpa keberanian untuk menghalangi. Ketika Wei akhirnya tiba di arena utama, pada saat yang sama Dusha juga telah datang. Ia datang dari markas militer di luar kota, memimpin langsung pasukan berkuda berzirah lengkap. Ratusan orang dalam barisan itu terlihat sangat tenang, namun aura membunuh mereka terasa bagaikan pedang terhunus dingin dan tajam, mengguncang langit. Kedua belah pihak pun berdiri berhadap-hadapan. Tanpa sepatah kata pun, belum naik ke atas arena, pandangan Wei dan Dusha sudah bertemu di udara. Dusha, dengan gagah di atas kudanya, menatap lurus tanpa berkedip. Wei pun menyipitkan mata, dadanya terasa bergetar oleh firasat aneh. Dusha, dia tidak sesederhana yang selama ini orang-orang pikirkan. Dia mungkin masih menyimpan kekuatan tersembunyi. Bab 289, Wei vs Dusha. Dengan ini, saya nyatakan final pertemuan bela diri Jiangnan secara resmi dimulai. Marilah kita sambut. Dari pasukan penjaga utara, sang prajurit tangguh nan tak terkalahkan Dusha. Dan dari sekta Overlord, sang jenius bela diri yang menakjubkan Wei. Suara wasit menggema dengan nada lantang dan menggelegar, naik turun dengan irama penuh semangat, seakan ingin menyulut api di hati setiap penonton. Seketika, seluruh arena bergemuruh. Layaknya minyak panas yang disiram air dingin meledak keras, meletup dengan antusiasme yang tak terbendung. Inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Pertarungan puncak,
penentu siapa yang akan berdiri di atas semua talenta muda negeri ini, akhirnya dimulai. Yang menjadi wasit hari ini masih orang yang sama seperti kemarin. Sebenarnya, bukan dia yang dijadwalkan memimpin final hari ini. Namun karena penampilannya kemarin dianggap luar biasa, ia kembali dipilih untuk mengawasi laga penentuan ini. Namun, melihat bahwa Wei kembali tampil di final, sang wasit tak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Wajahnya tetap tersenyum, namun di balik itu, hatinya terasa seperti tenggelam ke dalam salju es. Bagaimana tidak? Ia masih mengingat jelas kekacauan kemarin arena selebar itu bisa lenyap dalam sekejap. Bahkan dirinya nyaris ikut lenyap bersama puing-puingnya. Hari ini ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga bocah ini jangan main gila lagi. Kalau sampai benar-benar main kelewat batas, bisa-bisa ada korban jiwa. Jenderal Du tak terkalahkan. Tiba-tiba, pekikan keras menggema dari arah pasukan berkuda. Ratusan prajurit berbaju zirah, dengan suara lantang dan serempak, menyerukan yel-yel yang mengguncang langit. Seisi arena langsung menoleh ke arah mereka. Dusha tak berkata sepatah pun. Ia turun dari kudanya dengan tenang. Wajahnya yang keras dan tegas tanpa ekspresi, seperti patung batu tak tergoyahkan, tak terganggu oleh keributan sekitar. Tangannya meraih tombak besi yang tergantung di pelana kuda. Tanpa melepas zirah perangnya, ia melangkah naik ke arena dengan langkah tenang dan mantap, satu persatu. Wah, gayanya sok banget tuh anak utara. Saudara-saudara sekteku, kita jangan mau kalah. Ayo, tunjukin juga semangat kita. Shan Yuhu tak tahan melihat gaya Dusha, lalu berbalik dan berteriak kepada ribuan anggota Bawang Zong di belakangnya. 1, 2, 3, Wei nomor 1. Tiada tandingannya. Dalam sekejap, teriakan ribuan orang bergema seperti gelombang badai. Jumlah mereka jelas jauh lebih banyak dari pasukan Dusha. Lagi pula, siapapun bisa teriak keras-keras, bukan? Bahkan banyak dari para penonton pun ikut larut dalam semangat itu dan ikut bersorak. Teriakan itu semakin membahana, mencuri perhatian para penonton VIP dan tetua kuat di tribun utama. Jika yel-yel pasukan Dusha yang menyebutnya tak terkalahkan masih bisa diterima, maka seruan Wei nomor 1 di dunia dari pihak Bawang Zong justru membuat banyak tokoh senior merasa terkejut. Wei nomor 1 di dunia? Kalau begitu, kami para sesepuh masuk peringkat berapa? Elder Mi, yang juga hadir, langsung pura-pura menoleh ke arah lain, seolah-olah tak mendengar apapun. Wei pun terdiam, bibirnya sedikit berkedut. Ia menatap Shan Yuhu dengan tatapan penuh arti. Sudah jelas siapa biang keladinya. Hehe, biar ramah aja suasananya. Mau teriak apa juga gak penting, yang penting semangat kita gak kalah. Shan Yuhu cepat-cepat membela diri dengan senyum malu-malu. Benar juga, kata Wei sambil tersenyum tipis. Nomor 1 di dunia sebuah gelar yang tak pernah gagal menggoda hati setiap pendekar sejati. Bagi para pejalan di jalan bela diri, mengejar keabadian hanyalah impian jauh. Yang benar-benar dicari sebagian besar dari mereka hanyalah kemuliaan dan kejayaan. Wei menatap ke depan sambil bergumam pelan. Semoga suatu hari nanti. Kata-kata selanjutnya terlalu pelan, bahkan Shan Yuhu yang berdiri sangat dekat pun tak bisa mendengarnya. Tak lama kemudian, Wei pun naik ke arena. Begitu Dusha dan Wei berada di atas panggung, sang wasit langsung mundur tanpa berkata sepatah pun. Ia sama sekali tak berani berlama-lama di dekat mereka berdua. Dusha dikenal luas karena reputasinya yang menakutkan. Wei baru kemarin menunjukkan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh arena. Sebagai seorang kultivator biasa yang hanya berada di tingkat wuling, sang wasit tak berani menantang nasib. Di atas arena, dua pendekar muda ini saling menatap dengan penuh intensitas. Mata mereka bersinar tajam, penuh dengan gairah bertarung yang membara. Aku sudah menduga sejak awal, kau akan jadi lawan terberatku di turnamen ini. Tak kusangka,
benar-benar terjadi. Ucap Dusha pelan namun tegas. Tatapannya tajam, suaranya rendah namun mantap, seolah sedang menyampaikan fakta yang tak terbantahkan. Wei Yi menaikkan alis. Ia tidak menganggap itu sebagai basa-basi. Dusha, berbeda dengan orang lain, tatapan matanya jujur dan tulus. Tidak ada kepalsuan, tidak ada sanjungan. Tentu, aku berterima kasih. Tapi maaf saja dulu, aku tak pernah menganggapmu lawan terberatku. Saat itu, aku pikir lawanku yang sebenarnya adalah Lin Ruizong. Dusha terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, seolah mengejek. Lin Ruizong? Hai MPH. Dia tak sebanding denganmu. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jawab Wei Yi sambil menggeleng. Dia punya bakat luar biasa. Jurusnya bahkan mengandung kekuatan elemen waktu. Aku belum tentu bisa menahannya. Meskipun percaya diri, Wei Yi bukan orang yang angkuh. Ia tahu masih banyak yang bisa menyaingi atau bahkan mengancam dirinya. Di antara mereka, Lin Ruizong adalah salah satunya. Lin Ruizong sudah mengungkap semua kartu trufnya. Sahut Dusha. Dia, meskipun jenius, tak membuat orang takut. Tapi kau, berbeda. Mata Dusha menatap tajam ke dalam mata Wei Yi, penuh dengan keseriusan dan perasaan waspada yang tak bisa disembunyikan. Aku telah mempelajari rekaman dan laporan tentangmu. Setiap pertarunganmu selalu berbeda. Atau tepatnya, kekuatanmu terus berubah dengan kecepatan yang bahkan tak masuk akal. Dari semua pendekar muda yang pernah kutemui, baik dari negeri maupun luar negeri, tak ada satupun yang tumbuh secepat dirimu. Kau adalah jenis lawan yang paling berbahaya. Wei Yi menyipitkan mata. Kata-kata Dusha justru membuatnya semakin waspada. Tak seperti Liu Gaozai atau Zhonggu, orang-orang kasar yang mengandalkan otot, Dusha punya kecerdasan. Ia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas dan penuh perhitungan. Orang seperti inilah yang paling berbahaya di medan pertempuran. Kalau begitu, bagaimana dengan kartu truf milikmu sendiri? Tanya Wei Yi santai. Dusha tersenyum tipis. Kau akan segera mengetahuinya, karena jurus ini kusiapkan khusus untukmu. Tatapan matanya sejenak memancarkan cahaya gelap yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak jelas apakah ia benar-benar menyimpan kekuatan tersembunyi atau sedang bermain psikologis. Wei Yi menghela napas ringan, lalu berkata datar. Terus terang, aku nggak terlalu suka orang sepertimu. Aku lebih suka lawan seperti Zhonggu. Klang! Dalam sekejap, sebelah pedang berkilau telah muncul di tangan Wei Yi. Energi dalam tubuhnya langsung melonjak. Aura panas membara menyembur keluar, membuat suhu di sekitarnya meningkat tajam, udara seolah bergetar karena dentuman kekuatan. Perasaan yang sama, sahut Dusha. Aku juga lebih suka lawan seperti Liu Gaozai. Sayang sekali, bukan dia yang naik ke final. Tatapannya dalam, lalu tombaknya terangkat, ujungnya bergetar halus. Aura hitam pekat menyeruak keluar dari tubuhnya, seperti kabut mencekam yang menyemburkan bau kematian. Dusha tampak seperti dewa perang dari medan pertempuran, dan aura itu liar, mengancam, mendominasi. Wei Yi tak mundur. Pandangannya tajam, membalas tatapan itu dengan nyala api yang tak kalah garang. Dua kekuatan bertabrakan di udara. Seolah-olah di antara mereka telah muncul kilatan api, percikan tak terlihat tapi terasa jelas, menandai bahwa pertempuran sejati akan segera dimulai. Bab 290. Satu tubuh, dua jiwa. Ilmu pedang malam kelam. Tatapan Wei Yi mendadak berubah tajam, kilatan dingin tersembunyi dalam sorot matanya. Tanpa suara, tanpa peringatan, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Tidak ada aba-aba apapun. Dia mengerahkan seluruh kekuatan teknik tubuh bayangan hantu elang 18 gerakan. Dalam sekejap mata. Swoosh! Tubuh Wei Yi sudah melesat tiba-tiba di depan Dusha.
ilmu pedang malam kelam, rimba malam. Begitu bergerak, ia langsung mengeluarkan salah satu dari 4 jurus terkuat dari ilmu pedang malam kelam rimba malam. Dari sini saja, bisa terlihat betapa seriusnya Wei menanggapi lawannya, Duca. Aura niat membunuh yang dingin menyelimuti udara. Ki sejati dalam dantian Wei meledak, dan pedang Cheng Ying di tangannya membelah udara dalam kilatan petir menebas belasan kali secara beruntun dalam waktu sekejap. Begitu cepatnya gerakan itu, hingga tak ada jeda sedikit pun antara satu tebasan dengan yang lain. Tak satu pun orang mampu melihat jelas jalur ayunan pedangnya. Yang tampak hanyalah kilatan cahaya pedang yang bersinar menyilaukan seperti kembang api yang meledak dalam gelap. Bagaikan rimba dalam angin, cepat dan hening. Belasan cahaya pedang yang terjalin rapi dan berurutan melesat ke arah Duca, membentuk jaring besar dari energi pedang. Terasa mengerikan dan mematikan, langsung menyapu ke arahnya. Dari satu jurus ini saja sudah bisa terlihat betapa tinggi pencapaian Wei dalam ilmu pedangnya. Seorang pendekar biasa, sekalipun menghabiskan seumur hidup berlatih, belum tentu mampu menguasai teknik sehebat ini, belum lagi tentang kemampuannya mengubah ki menjadi benang halus dan menenun jaring pembunuh seperti itu. Bagus sekali! Duca sudah sejak awal bersiaga, jadi ia tak tampak panik sedikit pun. Sebagai seorang jenderal yang telah memimpin banyak pertempuran berdarah dan mengukir nama besar di medan perang, tentu saja dia bukanlah tipe pendekar biasa. Mana mungkin ia ketakutan hanya karena satu serangan mendadak? Tanpa mengedip, dia mundur 2 langkah dengan tenang, dan pada saat bersamaan, tombak baja panjang di tangannya menghujam keluar melesat dengan desingan tajam seperti naga laut yang mengamuk. Ki sejati mengalir deras ke tombaknya, mengubah senjata sederhana itu menjadi alat pembunuh yang memancarkan aura luar biasa. Bayangan tombaknya berubah menjadi hitam dan berlipat ganda, menyelimuti area sekitarnya. Daya tusuk dari teknik tombaknya menembus bagian-bagian penting dari jaring energi pedang yang diluncurkan Wei. Boom! Suara ledakan keras mengguncang udara. Duca terdorong mundur 3 langkah, sementara jaring energi pedang hitam juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu cahaya yang menghilang di udara. Serang! Wei tidak memberi kesempatan. Melihat peluang, dia langsung menerjang lagi ke depan. Pedang pusakanya melesat turun, dan puluhan gelombang ki pedang menyerbu bagai badai tajam yang melanda seluruh arena. Setiap tebasan menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ketika digabungkan menjadi puluhan, kekuatan itu menjadi mengerikan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Seluruh arena pertarungan seketika diliputi oleh aura membunuh yang tak terbendung. Para penonton terbelalak, tak mampu menutup mulut mereka. Awalnya mereka mengira Wei hanya mengerikan saat mengamuk tak terkendali. Tapi kini mereka sadar, Wei dalam keadaan sadar justru lebih menakutkan. Sebelumnya ia tampak biasa saja, bukan karena ia lemah, melainkan karena lawan-lawannya terlalu lemah untuk memaksanya mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dengan anak ini di sini, bahkan jika Li Miaofu pergi, sekte Overlord kita tidak akan kehilangan generasi penerus. Tetua Mi dalam hati memuji dalam diam. Meski biasanya ia berbicara pedas kepada Wei, sebenarnya ia sangat puas dengan anak muda itu. Kalau tidak, mana mungkin ia sampai tega berusaha mencuri murid dari sekte lain? Namun berbeda dengan sikap santai Tetua Mi, pangeran ketiga justru terlihat sangat tegang. Semua jagoan muda dari keluarga kekaisaran telah tumbang. Kini satu-satunya harapannya tinggal Duca, yang meskipun bukan berasal dari keluarga bangsawan kekaisaran, setidaknya masih orang dari dinasti Dazhou, bukan anggota sekte luar. Kalau Duca bisa mengalahkan Wei dan merebut juara, ia masih bisa menerimanya. Satu-satunya hal yang tidak bisa ia terima adalah jika Wei menjadi juara. Anak ini telah mencederai 2 jenius dari keluarga kekaisaran, jelas sekali punya dendam dengan kerajaan. Siapapun boleh jadi juara, asal bukan dia. Pangeran ketiga menggertakkan gigi. Ia bahkan masih kesal karena kitab langka mantra Dewa Api Cihong yang semula menjadi incarannya,
juga telah direbut oleh Wei. Jika bukan karena ia tidak diperbolehkan bertarung sendiri, barangkali ia sudah naik ke arena untuk menghadapi Wei secara langsung. Boom! 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 Suara ledakan dan dentuman terus menggelegar. Pertarungan Wei dan Duca mencapai puncaknya. Ilmu pedang Wei jelas sangat matang, ia memadukan jurus pedang surya murni dan ilmu pedang malam kelam. Bahkan sesekali menyisipkan teknik dari 13 pedang pencabut nyawa. Ketiga ilmu ini sudah ia kuasai sepenuhnya hingga ke tingkat tertinggi. Gerakannya luas, alami, tanpa sedikit pun kesan dibuat-buat. Seperti rusa melompat di antara pohon tanpa pola yang bisa diprediksi. Dan setiap jurusnya adalah teknik membunuh, hanya butuh satu celah untuk membalikkan keadaan. Namun Duca pun bukan lawan sembarangan. Meskipun tekniknya tidak sebanyak Wei, setiap gerakannya penuh dengan aura kematian, hasil dari bertarung sungguhan di medan perang. Tulang belulang musuh di medan laga telah membentuk reputasi dan kekuatannya. Berbeda dengan para bangsawan muda yang hidup nyaman, Duca meniti jalannya dengan darah dan nyawa. Dia adalah pendekar sejati yang mengandalkan pertarungan untuk bertahan hidup. Pengalamannya jauh melebihi para murid sekta biasa. Pertarungan mereka ibarat ujung tombak bertemu ujung pisau. Sama-sama tajam, sama-sama menolak mundur. Kekuatan besar, teknik mematikan, dan energi ki yang mengerikan membuat seluruh arena kacau balau. Para penonton bahkan tak berani mengedipkan mata, takut melewatkan momen penting ini. Benar-benar pertarungan penuh ketegangan tanpa jeda. Dibanding pertandingan sebelumnya, yang satu ini jelas tak tertandingi dalam hal intensitas dan kemegahan. Baik Wei maupun Duca, keduanya adalah jagoan muda bertalenta luar biasa. Demi meraih kemenangan, mereka mempertaruhkan segalanya. Semangat para penonton pun tersulut. Sorakan dan teriakan bergema sejak awal pertandingan dan tak pernah berhenti. Bahkan para tetua dan tokoh kuat di tribun kehormatan ikut berdiri dan bersorak. Boom! Satu dentuman keras kembali mengguncang arena. Pedang Wei dan tombak Duca saling berbenturan dengan keras. Ki sejati dari keduanya saling menghancurkan, menciptakan pusaran energi yang memaksa keduanya mundur beberapa langkah. Mereka sendiri sudah kehilangan hitungan berapa kali benturan seperti ini terjadi. Pakaian mereka robek di banyak bagian. Luka-luka tampak jelas di tubuh mereka. Wajah Wei pucat, dan dada Duca dipenuhi darah segar. Haf! Haf! Keduanya terengah-engah, napas berat mereka berpacu. Mata mereka tetap terkunci satu sama lain, tak ada yang berani lengah. Saraf mereka tegang sampai ke batas. Jangan biarkan aku mendapat celah, atau aku akan menancapkan tombakku tepat di dadamu. Teriak Duca dengan gigi terkatup, wajahnya bengis dan penuh aura membunuh. Tatapan matanya merah dan haus darah. Jangan mimpi! Sebelum itu, pedangku akan lebih dulu memenggal kepalamu. Wei membalas dengan senyuman dingin. Dalam urusan saling mencela, dia tak pernah kalah. Hari ini aku ingin melihat kartu truf macam apa lagi yang kau sembunyikan. Duca mendengus marah. Tiba-tiba, dadanya bergetar hebat. Tangan kanannya, yang memancarkan energi menakutkan, menekan dadanya sendiri, lalu dengan gerakan keras seperti menyobek segel terlarang ia menarik sesuatu keluar. Cahaya menyilaukan muncul seketika. Lalu, aura menakutkan yang belum pernah terasa sebelumnya meledak dari tubuh Duca. Tidak hanya satu, tapi dua aura berbeda muncul bersamaan. Dua jiwa tempur. Seketika itu juga, seluruh arena terdiam sunyi. Semua orang terpaku tak percaya, mata mereka membelalak seolah menyaksikan hal yang tak masuk akal. Duca ternyata masih menyembunyikan kartu truf yang paling mencengangkan. Ia adalah pemilik bakat legendaris, satu tubuh dua jiwa. Bab 291, mengerikannya jiwa ganda. Tubuh dengan dua jiwa bagi banyak orang, hal itu hanya sebatas legenda. Bahkan, legenda yang begitu tua hingga nyaris terlupakan. Tak ada satupun yang menyangka,
Hari ini mereka bisa menyaksikan langsung keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Dan orang yang memiliki bakat langka tersebut, ternyata adalah sosok yang dijuluki sebagai jenderal muda paling perkasa di militer. Dusa orang